sore, salam semakin di depan. Perkenalkan, nama saya Agung Sudrajat, saya dari CCS Yamaha Institute. Pada sore hari ini saya ingin sharing sebenarnya pengetahuan produk mengenai All New Aerox 155 ini kepada rekan-rekan semua gitu ya. Mungkin sebelumnya dari teman-teman sudah melihat dulu untuk video launching yang kemarin, yaitu sebenarnya adalah salah satu gambaran ya apa saja sih fitur yang terbaru yang ada di produk ini. Oke, kita mulai saja ya. Oke, nah sekedar informasi teman-teman, jadi untuk produk All New Aerox 155 Connected ini merupakan bagian dari keluarga Maxi Yamaha. Ya, apa itu Maxi Yamaha? Jadi Maxi Yamaha ini adalah motor metik kelas premium Yamaha yang memaksimalkan performa mesin dan kenyamanan dalam berkendara. Nah, kebetulan untuk keluarga Maxi series ini sudah cukup banyak ya teman-teman ya. Dari kelas 125cc, kemudian dari kelas 155cc, 250cc, dan terakhir adalah 560cc yaitu D-Max. Nah, jadi masing-masing sudah ada nih 125 ada Lexi, kemudian 155 ini ada All New NMAX dan All New Aerox, dan ada X-Max juga di kelas 250. Nah, kebetulan kalau untuk yang All New NMAX ini kan kemarin sudah cukup banyak mendapatkan penghargaan juga ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari konsep produknya teman-teman, jadi kalau misalnya untuk produk All New Aerox ini, jadi merupakan perpaduan antara motor sport full fairing dipadukan dengan kenyamanan yang ada di skuter. Nah, kalau misalnya imajinasinya untuk produk sport full fairing itu kan biasanya banyak diminati oleh anak-anak muda ya teman-teman ya. Biasanya suka untuk gaya gitu kan, kemudian biasanya tampil lebih pede gitu kan untuk jalan gitu. Nah, jadi biasanya kelebihannya itu yang pertama adalah desainnya sudah pasti sporty, lebih percaya diri. Jadi kalau misalnya dia kurang pede dengan menggunakan motor sport itu biasanya pedenya meningkat. Dan yang terakhir adalah biasanya tenaganya lebih besar kalau untuk produk sport full fairing. Tapi di sisi lain ternyata untuk produk ini memiliki sedikit kekurangan ya, terutama kalau misalnya kita melewati jalan-jalan yang macet gitu ya, dimana biasanya itu pengendara akan cepat merasa lelah ya, karena dia kan memang konsepnya itu menggunakan kopling tangan ya. Kemudian biasanya untuk mendukung desainnya yang sporty itu bagasinya biasanya jadi dikalahkan, yaitu jadi lebih kecil. Lalu yang ketiga adalah biasanya dari sisi pembonceng itu agak kurang nyaman karena biasanya lebih menunduk. Nah, itu adalah satu sisi yang kita ketahui mengenai motor sport full fairing. Lalu kalau dari sisi skuter gimana? Nah, skuter ini banyak sekali diminati terutama untuk kondisi saat ini ya teman-teman ya. Terbukti dari penjualan yang cukup signifikan. Nah, di mana dia untuk kelebihannya itu adalah pertama karena dia konsepnya adalah skuter, nyaman dikendarai karena tinggal kita putar gas saja. Lalu biasanya bagasinya luas. Dan yang terakhir itu nyaman dikendarai pada saat berboncengan. Nah, namun di sisi lain biasanya juga memiliki sedikit kekurangan karena dia skuter di mana cc-nya itu dia kecil ya. Biasanya desainnya itu biasa dan tenaganya itu juga tidak terlalu besar. Nah, oleh karena itu kita memunculkan adanya produk ini, yaitu merupakan perpaduan dari produk sport full fairing dan kenyamanan yang ada di skuter. Jadi kalau misalnya kita artikan All New Aerox 155 Connected ini adalah perpaduan konsep desain sporty scooter dengan sentuhan sport bike dipadukan dengan performa terbaik di kelasnya, membuatnya menjadi Maxi Sport Scooter. Seperti itu teman-teman. Berikut adalah spesifikasi dan tipenya yang kami hadirkan di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat dibandingkan dengan tipe Aerox yang sebelumnya, terlihat jelas pertama peningkatan adalah dari sisi kompresi. Jadi kalau misalnya perbandingan kompresinya untuk tipe atau generasi sebelumnya 10, sekian, sekarang ditingkatkan menjadi 11,6 banding 1. Lalu kemudian secara otomatis daya maksimum sama torsinya juga meningkat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan ada perubahan desain dari sisi kapasitas tangki bensin, yaitu dibuat lebih besar. Sekarang untuk kapasitinya adalah 5,5 liter. Kalau berdasarkan tipe, dia ada dua tipe teman-teman. Yang pertama adalah connected ABS, kemudian yang kedua adalah tipe connected. Khusus untuk connected ABS, ini tersedia dalam dua pilihan warna. Jadi ada matte black signature atau hitam Dove ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah Prestige Silver. Nah, ini adalah warna terbaru yang ada di Yamaha. Sedangkan kalau untuk tipe connected itu sekarang ada pilihan 4 warna atau tipe standarnya. Ada black red, matte black cyan,
kemudian ada dark gray yellow, dan yang terakhir adalah warna red atau merah. Teman-teman nanti kalau misalnya mau bertanya boleh angkat tangan ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini adalah peta fiturnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat dari produk terbaru ini, kalau kita mapping fiturnya itu ada beberapa keunggulan yang dimiliki. Yang pertama itu dari desain joknya, desain jok bertingkat ini untuk menambahkan aura sporty, kemudian kapasitas tangkinya juga lebih besar. Ada perbedaan desain dari sisi lampu depan dan lampu belakang. Kemudian bagasinya juga tetap luas, yaitu 24,5 liter. Kemudian dia dilengkapi dengan suspensi twin subtank ini untuk tipe connected ABS. Lalu kemudian yang terbaru adalah khusus untuk tipe connected ABS dan connected. Jadi kedua tipe ini sudah dilengkapi dengan Y-Connect dan dua-duanya itu bisa terkoneksi dengan smartphone. Lalu kemudian untuk mesinnya masih sama menggunakan 4-stroke SOHC 4 valve yang 4 katup 155 cc, dilengkapi dengan fitur VVA atau variable valve actuation, SMG, kemudian ada forget piston di hasil silinder dan stop and start system gitu. Tapi untuk mesinnya ini benar-benar baru dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Lalu khusus untuk tipe yang connected ABS juga dilengkapi dengan smart key system. Lalu desainnya juga baru, lebih fresh gitu ya, lebih aerodinamis. Speedometernya juga masih full LCD, tapi di sini desainnya juga dia terbaru, berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu untuk bagian pengereman roda depannya untuk tipe connected ABS dia sudah dilengkapi dengan ABS atau sudah menggunakan anti-lock brake system. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat tadi sudah bicara mengenai konsep produk, sekarang kita lihat lebih dalamnya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat secara fitur atau kelebihan yang ada di produk ini, itu kita kategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Super Sport DNA, lalu kemudian performa mesin terbaik di kelasnya, ada terkoneksi smartphone, dan yang terakhir adalah fitur modern. Kita masuk ke dalam grup yang pertama. Oke, nah ini untuk grup yang pertama ada beberapa poin yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah konsep desain dari sisi lampu, kemudian speedometer, desain jok, pegangan penumpang, ban tubeless, dan suspensi belakang sudah menggunakan twin subtank. Oke, tadi kita berbicara mengenai konsep produk, sekarang kita berbicara konsep desain. Jadi kalau misalnya bicara dari desain, sebenarnya ada 3 poin utama nih teman-teman ya yang kita lihat dari produk ini. Yang pertama adalah desain dari bagian depan atau dari full fairingnya ya, atau cover depannya ini lebih tampil sporty dan aerodinamis. Yang kedua adalah di bagian sisi kiri dan kanan motor ini itu sudah dilengkapi dengan multi-layer design. Dimana kalau misalnya teman-teman sudah melihat produk R25 yang baru ya, itu kan di sebelah kiri kanannya dia juga sudah menganut konsep multi-layer design. Nah ini hampir sama. Kemudian yang ketiga adalah adanya X-Motif di bagian tengahnya. Nah X-Motif ini merupakan perpaduan dari sport dan skuter tadi. Oke, masuk ke bagian lampu teman-teman. Jadi kalau untuk lampunya ini adalah desain terbarunya ya. Jadi kalau untuk lampunya ini sekarang memang desainnya itu dibuat lebih besar. Tujuannya adalah agar optimalisasi pencahayaannya lebih baik, serta sudah dilengkapi dengan DRL atau Day Running Light di bagian lampunya. Selain itu untuk motor ini juga sudah dilengkapi dengan hazard. Jadi teman-teman kalau misalnya dalam kondisi darurat ya, itu bisa memberi tanda dalam situasi tersebut dengan menyalakan hazard tersebut. Dan untuk lampunya ini sendiri dia sudah menggunakan LED sama seperti generasi sebelumnya. Tentunya dengan tampilan seperti ini membuat lebih sporty. Penggunaan LED juga membuatnya lebih terang dan lebih awet dibandingkan dengan tipe bulb atau bohlam. Oke, ini adalah untuk bagian belakangnya. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau untuk bagian belakangnya ini ternyata sekilas memang tidak terlalu terlihat ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita detailkan itu lampunya itu ada sedikit perubahan. Jadi lampu belakangnya ini ada penambahan aksen 3D. Jadi untuk mendukung kesan sporty sesuai dengan konsepnya produk tersebut, itu ditambahkan aksen 3D di bagian lampu belakangnya. Oke, masuk ke bagian speedometer. Ini adalah tampilan speedometer Alno Aerox 155 Connected yang baru teman-teman. Nah, yang cukup membedakan adalah ada di tachometernya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat untuk tachometernya ini dia ada 2 teman-teman ya. Kalau biasanya di motor umum kan hanya ada 1 ya. Di sini ada 2, yang di sebelah kiri ini adalah tachometer,
Kemudian yang di kanan ini juga tachometer. Jadi di sebelah kiri dan kanannya itu adalah tachometer. Jadi dengan tampilan seperti ini atau menggunakan tachometer ganda ini sih tujuannya untuk membuat tampilan sportinya itu lebih terlihat lagi, teman-teman. Nah, selain itu karena kedua tipe ini sudah menggunakan Y-Connect atau sudah connected, itu dilengkapi dengan indikator di sebelah kiri dan kanannya ini. Ya. Lalu yang ketiga perubahannya adalah di tombol MID. Kalau biasanya di generasi yang lama itu kan tombolnya ada di bagian tengah-tengah ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang Alno Aerox ini, dia untuk tombol MID-nya itu ada di posisi handle stang sebelah kiri. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya sih sebenarnya agar pada saat berkendara pun kita lebih aman lagi dan untuk pemakaiannya itu menjadi lebih mudah. Jadi operasionalnya menjadi lebih mudah. Karena kita nggak perlu ngelepas tangan ya, jadi cukup menggunakan jari telunjuk saja pada saat kita berkendara. Oke, masuk ke bagian suspensi belakang. Untuk suspensi belakang khusus tipe connected ABS dia sudah menggunakan suspensi belakang tipe twin sapeng. Sedangkan kalau untuk yang tipe connected masih biasa ya. Jadi tentunya dengan sapteng ini lebih baik dalam meredam getaran. Jadi pada saat kita berkendara dan lebih stabil lagi di berbagai kondisi jalan. Jadi peredamannya lebih baik. Oke, nah itu tadi adalah dari desain ya kalau melihat dari konsep produknya. Lalu yang kedua adalah kita bicara dari sisi performa. Jadi kalau performa ini kan dari awal kita selalu bilang mesinnya mesin baru, berbeda dengan generasi sebelumnya ya teman-teman ya. Perbedaannya apa saja nanti kita bisa lihat bersama. Jadi ada 6 poin nanti yang akan kita bahas. Oke, nah ini adalah tampilan mesinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang perbedaannya pertama adalah dari sisi pistonnya nih teman-teman, atau pistonnya ini dia untuk yang saat ini itu dia sudah menggunakan piston teknologi terbaru seperti yang digunakan pada produk YZF R15. Selain itu dari bagian intake-nya itu juga dia diperbarui dengan memperlebar diameternya. Sekarang diameternya 20,5 mm. Nah, dengan adanya penggunaan piston terbaru ini atau piston R15 itu membuat ruang kompresinya semakin padat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Saat ini menjadi 11,6 banding 1. Nah, selain itu untuk membuat suplai dari udara dari luar untuk mesin ini tetap terjaga, dia filter udaranya di sini juga ada sedikit perubahan, yaitu kapasitasnya dibuat lebih besar, yaitu sekarang menjadi 4,3 liter. Jadi tujuannya sih agar suplai udara ini tidak berkurang pada saat si mesin ini membutuhkan udara yang banyak. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan adanya 4 perubahan ini ternyata membuat tenaga dan torsi yang dimiliki oleh mesin Alno Aerox ini menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, nah di sini kita ingin membahas mengenai PWR ya atau power weight ratio. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, sebenarnya ini cukup terkenal di saat ini. Jadi kita untuk melihat performa yang dimiliki oleh motor tersebut biasa membandingkan antara power dibandingkan dengan berat yang dimiliki oleh motor tersebut. Nah, ini adalah untuk Alno Aerox, di mana kalau misalnya dilihat dari powernya atau daya yang dimiliki oleh motor tersebut, kalau satuannya kilowatt itu adalah 11,3, sedangkan kalau satuannya PS atau brava stroke itu adalah 15,4. Nah, kalau misalnya hasil daya ini kita bandingkan dengan berat yang dimiliki motor tersebut, yaitu 122 kilo, itu akan keluar hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita satuannya kilowatt menjadi 0,093 kilowatt per kilogram. Kalau misalnya berdasarkan PS, 0,126 PS per kilogram. Nah, dan ternyata kalau misalnya kita bandingkan dengan kelas 150 cc, itu untuk hasil ini paling bagus untuk saat ini ya. Jadi hasil yang dimiliki oleh Alno Aerox ini paling baik. Jadi bebannya tidak terlalu berat, tapi untuk tenaganya juga besar. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah dengan PWR yang bagus ini, maka motor biasanya akan semakin responsif. Ya, tarikannya juga semakin enteng. Ini baik, kita masuk dengan PCX ya Mas ya? Bagaimana Pak? Ini dibandingin dengan PCX dengan ADV. Ya, jadi kita bicaranya sih kelas 150 ya Pak ya. Jadi 150 ada Aerox, ada NMAX, kemudian ada kompetitor juga sih Pak. Oke. Itu sudah kita hitung dan ternyata nilainya memang di sini paling bagus seperti itu Pak.
Lanjut ya Pak? Ya. Oke, makasih. Oke, masuk ke bagian fitur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dia dilengkapi dengan VVA, sama seperti generasi sebelumnya ya. Di mana dengan adanya VVA atau Variable Valve Actuation ini, torsi dan tenaganya merata di setiap putaran mesin. Ya, jadi pada saat kita akselerasi maupun pada saat kita top speed, itu tenaganya tetap ada atau tetap terasa. Mungkin nanti pada saat teman-teman melakukan test ride bisa dieksplor ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, khusus untuk tipe connected ABS itu dilengkapi dengan stop and start system. Jadi tujuannya adalah dengan adanya SSS ini, maka membuat bahan bakar yang digunakan oleh mesin menjadi lebih hemat. Nah, yang membedakan apa? Jadi kalau misalnya kita lihat dari SSS ini atau stop and start system, dia memiliki dua mode nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita berkendara dalam kondisi santai, tidak buka tutup gas, dalam hal ini bisa stabil ya, seperti itu ya. Kemudian kita tiba-tiba berhenti, maka yang terjadi motor tersebut akan langsung mati. Nah, tetapi kalau misalnya gaya berkendaranya dibaca oleh sepeda motor kita buka gas, tutup gas, buka gas, tutup gas, itu dia akan baru mati setelah 5 detik. Jadi dia memiliki dua mode begitu. Jadi bisa membaca gaya berkendara si rider tadi itu seperti apa, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, itu tadi dari mesin. Kemudian yang ketiga kita masuk ke dalam fitur yang terbaru ya, di mana saat ini ada di All New NMAX dan All New Aerox, yaitu terkoneksi smartphone. Oke, jadi ini adalah untuk yang All New Aerox, dia sudah dilengkapi dengan fitur Y Connect ya teman-teman ya. Jadi fitur Y Connect ini dia dilengkapi dengan CCU yang berfungsi untuk menghubungkan antara smartphone dengan sepeda motor. Nah ini seperti ini, jadi kalau misalnya kita lihat antara speedometer bisa terkoneksi dengan smartphone dan smartphone bisa terkoneksi dengan speedometer. Nah fiturnya ada 6 yang bisa kita lihat nanti teman-teman ya, kalau misalnya ada yang sudah menginstal. Yang pertama ada rekomendasi maintenance dari aki dan oli mesin, konsumsi bahan bakar, lokasi parkir, ya malfungsi dashboard dan reader ranking. Ini adalah dua fitur terbarunya, ada di dashboard dan reader ranking. Ini bulan September baru launch kemarin. Oke, nah ini adalah yang tampil di smartphone. Kalau misalnya teman-teman lihat, jadi ada 4 indikator, ada notifikasi panggilan, ada notifikasi pesan. Jadi kalau misalnya connected itu secara otomatis terkonek dengan speedometer. Lalu ada indikator koneksi dan status baterai smartphone. Oke, nah ini adalah untuk mempairingnya atau memasangkannya. Sebelum kita mempairing ada 3 ketentuan nih teman-teman. Yang pertama untuk lokasi harus on yang ada di smartphone. Kemudian Bluetooth juga harus on karena medianya adalah menggunakan Bluetooth. Dan yang ketiga itu harus terkoneksi dengan internet. Dan untuk cara pairingnya juga ada 3. Yang pertama caranya bisa dengan kita men-scan QR code pada unit CCU. Lalu kemudian scan barcode yang ada di nomor frame ya. Lalu yang ketiga adalah input nomor rangka. Jadi itu adalah 3 cara kita untuk pairing atau untuk mengkonekkan antara smartphone dengan sepeda motor. Oke, terakhir kita masuk yang keempat yaitu fitur modern. Di sini ada Smart Key System, ada EPS, bagasi luas, tangki bahan bakar dan ABS. Nah, ini SKS adalah yang dimiliki, tapi khusus untuk All New Aerox ini hanya ada di tipe yang connected atau ABS. Kelebihannya itu dengan adanya SKS dia terdapat fungsi mobilizer sama transfer back system ya. Jadi tujuannya motor ini jadi lebih canggih, praktis dan aman. Oke, kemudian juga dilengkapi dengan EPS atau Electric Power Socket di dalam rak yang ada penutupnya. Tentunya dengan ada penutup ini membuat lebih aman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau riding ya, itu kalau misalnya baterainya dalam kondisi low bisa langsung di charge seperti itu. Oke, kemudian ada juga ABS, ini tipe khusus connected ABS version. Ya, jadi tujuannya dengan ABS ini yang pertama adalah mencegah roda terkunci pada saat kita melewati jalan yang licin ya, sehingga membuat pengendalian roda menjadi lebih stabil. Nah, untuk diameternya sendiri 230 mm ini untuk disnya atau piringannya. Dengan adanya ABS ini tentunya respon pengeremannya menjadi sangat baik. Nah, ini kemudian adalah bagian tangkinya teman-teman, jadi agak sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi khusus untuk yang All New Aerox terbaru ini ternyata kapasitasnya ditingkatkan. Ada sedikit perubahan menjadi 5,5 liter.
Oke, nah ini adalah komparasi ya. Jadi perbedaan apa saja sih yang cukup mendasar? Yang pertama adalah dari sisi smart key ini hanya ada di connected ABS, lalu stop and start system, subtank rear suspension, anti-lock braking system. Nah ini ada 4 poin yang berbeda antara tipe connected dan connected ABS. Oke, mungkin sekian dari saya yang bisa saya informasikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore.